Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penentuan jadwal jangka pendek. Di kelompok kami ada Galih Wahyu Gunawan dengan NPM 2301010004. Yang kedua ada saya sendiri Zaki Alfa Zulhasmi dengan NPM 2301010009. Yang ketiga ada Bagas Ivan Iswandaru dengan NPM 2301010013. Yang keempat ada Gata Adi Surya NPM 2301010014. Yang kelima ada Izul Amada Hukma dengan NPM 2301010017. Terakhir ada Rian Prasetyanto dengan NPM 2301010032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Penentuan jadwal secara efisien adalah bagaimana perusahaan manufakturing menurunkan biayanya dan memenuhi yang dijanjikannya pada tanggal yang telah ditetapkan. Manfaat strategis penentuan jadwal. Penentuan jadwal secara internal yang efektif berarti pergerakan barang dan jasa dengan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas dan aset yang luar. Selanjutnya, penentuan jadwal secara eksternal yang baik memberikan terobosan dengan lebih pesat, memperbesar fleksibilitas, lebih banyak pengiriman yang dapat diandalkan, ataupun memperbanyak layanan kepada para konsumen. Selanjutnya, ada penentuan jadwal maju dan mundur. Penentuan jadwal maju akan memulai jadwal dengan segera setelah persyaratan pengerjaan diketahui. Penentuan jadwal maju digunakan dalam organisasi seperti rumah sakit, klinik, restoran, dan pabrikan peralatan mesin. Pada tempat tersebut, pengerjaan dilaksanakan sesuai dengan pesanan dari konsumen, dan pengiriman akan dijadwalkan pada tanggal yang paling awal. Penentuan jadwal mundur dimulai dengan tanggal jatuh tempo, mengatur penentuan jadwal pertama-tama dengan kegiatan operasional terakhir. Langkah-langkah dalam pengerjaan kemudian akan dijadwalkan sekali pada suatu waktu dengan urutan terbalik. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan bagi tiap-tiap barang, waktu permulaan akan diperoleh. Penentuan jadwal mundur digunakan dalam lingkungan manufakturing sejalan dengan industri jasa, misalnya perjamuan catering atau menjadwalkan operasi. Pada praktiknya, kombinasi antara penentuan jadwal maju dengan mundur seringkali dipergunakan untuk menemukan kemungkinan trade-off antara kendala kapasitas dengan pengharapan konsumen. Baik, kita masuk ke pemuatan yang terbatas dan tak terbatas. Pemuatan atau loading merupakan proses penugasan pekerjaan kepada sentra kerja atau proses teknik penentuan jadwal yang memuat atau menugaskan pengerjaan hanya sampai pada kapasitas proses yang disebut dengan pemuatan yang terbatas atau finite loading. Keuntungan dari pemuatan yang dapat ditentukan yaitu, secara teori, seluruh pengerjaan yang telah ditugaskan dapat diselesaikan. Namun, karena hanya pengerjaan yang dapat diselesaikan yang akan dimuat ke sentra kerja pada kenyataannya, ketika terdapat pengerjaan yang melebihi kapasitas, tanggal jatuh tempo akan terdorong hingga waktu mendatang yang tak dapat diterima. Selanjutnya yaitu kriteria penentuan jadwal. Teknik penentuan jadwal yang tepat bergantung pada volume order, sifat kegiatan operasional, dan keseluruhan tingkat kerumitan pengerjaan. Sejalan dengan pentingnya penempatan 4 kriteria yaitu 1. Meminimalkan waktu penyelesaian yaitu dievaluasi dengan menentukan rata-rata waktu penyelesaian. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan yaitu dievaluasi dengan menentukan presentasi waktu saat tempat fasilitas dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu meminimalkan persediaan dalam proses atau work in process WIP inventory yaitu dievaluasi dengan menentukan rata-rata jumlah pengerjaan dalam suatu sistem. Hubungan antara jumlah pengerjaan dalam sistem dengan persediaan dalam proses akan tinggi. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah pengerjaan yang terdapat dalam suatu sistem, persediaan akan semakin kecil. Yang keempat, yang terakhir yaitu meminimalkan waktu tunggu konsumen, yaitu dievaluasi dengan menentukan rata-rata jumlah keterlambatan dalam hari atau jam. Kendali input output. Kendali input output merupakan suatu teknik yang memungkinkan personel bagian operasional mengelola aliran pengerjaan di tempat fasilitas. Jika pengerjaan sampai lebih cepat daripada yang sedang diproses, fasilitas tersebut akan
menjadi kelebihan beban dan meningkatkan timbunan yang belum dikerjakan. Kelebihan beban mengakibatkan kesesakan di tempat fasilitas, mengarah pada permasalahan tidak efektif dan kualitas. Selanjutnya, diagram Gantt. Diagram Gantt adalah alat bantu visual yang berguna dalam proses pemuatan dan penentuan jadwal. Nama tersebut diambil dari Harry Gantt, orang yang telah mengembangkan pada akhir 1800-an. Diagram ini memperlihatkan penggunaan dari sumber daya seperti sentra kerja dan tenaga kerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode penugasan. Dalam metode penugasan atau assignment method melibatkan tugas yang ditetapkan atau pekerjaan dengan sumber daya yang dimiliki. Contoh meliputi pekerjaan penugasan pada mesin, surat kontrak kepada para peserta tender, orang-orang yang dipekerjakan untuk suatu proyek, dan tenaga penjual pada wilayahnya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam metode penugasan. Yang pertama, mengurangi angka terkecil pada tiap baris atas setiap angka yang terdapat pada baris tersebut. Kemudian, dari matrik yang dihasilkan, kurangi angka terkecil pada tiap kolom atas setiap angka yang terdapat pada kolom tersebut. Langkah ini akan menyebabkan penurunan angka yang terdapat pada tabel hingga diperoleh serangkaian angka 0, yang berarti biaya kesempatan sebesar 0 nampak. Meskipun angka mengalami perubahan, permasalahan yang dikurangi ini setara dengan yang hasilnya dan solusi yang sama akan menjadi optimal. Yang kedua, gambar angka minimum dengan garis lurus secara vertikal atau horizontal yang diperlukan untuk menutupi semua angka 0 yang ada pada tabel. Jika angka pada garis setara dengan jumlah baris atau jumlah garis kurang dari jumlah baris atau kolom, kita akan berlanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kurangi angka terkecil yang belum ditutupi oleh garis dan setiap angka yang ditutupi lainnya. Kembalikan angka yang sama pada beberapa angka yang terletak dipotong dari dua garis. Jangan melanjutkan hingga penugasan yang optimal diperoleh. Yang keempat, penugasan yang optimal akan selalu terdapat pada lokasi di dalam tabel. Salah satu cara yang sistematis dalam merancang suatu penugasan yang valid yaitu memilih baris atau kolom yang terdapat satu angka 0 saja. Kita dapat membuat satu penugasan dengan angka tersebut, kemudian menggambar garis melalui barisan kolomnya. Dari baris dan kolom yang belum ditutupi, kita akan memilih baris atau kolom lainnya kemudian yang hanya terdapat satu angka 0 saja. Kita merancang penugasan tersebut dan melanjutkan prosedur hingga memiliki penugasan untuk masing-masing satu orang atau mesin dengan satu tugas. Selanjutnya, aturan prioritas bagi pengurutan pekerjaan. Aturan prioritas atau priority rules terutama diterapkan bagi tempat fasilitas yang berorientasi pada proses, seperti klinik, percetakan, dan pabrikan. Kita akan meneliti beberapa dari aturan prioritas yang paling banyak dikenal. Aturan prioritas berupaya untuk meminimalkan waktu penyelesaian sejumlah pekerjaan di suatu sistem dan keterlambatan dalam pengerjaan sementara itu memanfaatkan tempat fasilitas secara maksimal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang aturan prioritas bagi pengiriman. Untuk yang pertama adalah FCFS, First Come First Serve, atau yang pertama datang, yang pertama dilayani. FCFS adalah salah satu penjadwalan proses di dalam sistem komputer yang dikerjakan sesuai dengan urutan kedatangan. Untuk pengukuran tingkat efektivitas pada contoh tabel yang ada pada layar, untuk yang pertama adalah pengukuran rata-rata waktu penyelesaian. Bisa diukur dengan cara jumlah total hari dan waktu dibagi dengan jumlah pekerja. Untuk contoh penghitungannya bisa dilihat pada contoh tabel yang ada di layar. Untuk yang kedua,
Metrik pemanfaatan. Metrik pemanfaatan adalah seberapa banyak waktu atau sumber daya yang digunakan dalam melakukan pekerjaan dibandingkan dengan waktu yang tersedia, yang biasanya diukur dengan bentuk persentase. Untuk pengukurannya, total waktu pelaksanaan dibagi dengan jumlah total aliran waktu. Lalu yang ketiga, rata-rata jumlah pekerja di sistem dapat diukur dengan jumlah total aliran waktu dibagi dengan total waktu pelaksanaan. Lalu yang keempat, rata-rata keterlambatan pekerjaan, yaitu untuk pengukurannya total keterlambatan hari dibagi dengan jumlah pekerja. Untuk materi yang kedua yaitu SPT atau Shortest Processing Time, yang artinya waktu pemrosesan yang paling singkat. Pekerjaan dengan waktu pemrosesan yang singkat akan dikerjakan lebih dulu atau dikerjakan lebih pertama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu EDD. EDD adalah tanggal jatuh tempo paling awal atau earliest due date. Pekerjaan yang memiliki tanggal jatuh tempo yang paling awal yang akan diselesaikan pertama seperti tabel di layar, dan selanjutnya LPT. LPT adalah waktu pemrosesan paling lama atau longest processing time. Pekerjaan yang memerlukan waktu pemrosesan paling lama yaitu yang akan dikerjakan pertama seperti tabel di layar. Hasil dari keempat aturan tersebut diringkas ke tabel berikut. LPT merupakan pengukuran yang paling kurang efektivitasnya dalam mengurutkan pekerjaan untuk perusahaan efficiency. SPT yang menghasilkan angka paling tinggi dalam 3 ukuran, dan EDD merupakan yang tertinggi atas ukuran keempat. Terakhir ada rasio kritis. Tipe aturan pengurutan lainnya adalah rasio kritis. Rasio kritis atau critical ratio merupakan suatu angka indeks yang dihitung dengan membagi antara waktu yang tersisa hingga tanggal jatuh tempo terhadap waktu pengerjaan yang tersisa. Dibandingkan dengan aturan prioritas, rasio kritis dinamis dan mudah untuk diperbarui, memiliki kecenderungan untuk dijalankan dengan lebih baik daripada FCFS, SPT, EDD, atau LPT pada kriteria rata-rata keterlambatan pengerjaan. Rasio kritis memberikan prioritas bagi pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mempertahankan jadwal pengiriman tepat pada waktunya. Jika critical ratio tepat sebesar 1,0, pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat. Critical ratio lebih besar daripada 1,0 menandakan bahwa pekerjaan mendahului jadwal dan terjadi kelonggaran. Rumus untuk rasio kritis sebagai berikut. Critical ratio sama dengan waktu yang tersisa dibagi hari kerja yang tersisa, atau sama dengan tanggal jatuh tempo dikurangi tanggal hari ini dibagi waktu pengerjaan atau waktu tunggu yang tersisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan presentasi, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.